Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai unit masukan dan keluaran, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah input and output. Input output unit. Ya, jadi dari sistem komputer itu kan ada beberapa komponen utama ya, yaitu CPU, kemudian memori, kemudian peralatan masukan atau keluaran tadi ya, atau input output devices ya. Kemudian juga disertai dengan komponen sistem bus. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai I/O devices atau peralatan atau unit masukan dan keluaran. Ya, bisa juga disebut perangkat anti eksternal ya. Perangkat device-nya itu disebut perangkat eksternal, menyediakan sarana pertukaran data antara lingkungan luar dengan komputer. Ya, perangkat eksternal nanti lebih umumnya akan disebut peripheral ya. Nanti dia akan tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul I/O. Ya, jadi nanti perangkat device eksternalnya akan kita disebut peripheral. Secara umum perangkat eksternal tadi diklasifikasikan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama human readable ya, kedua machine readable, yang ketiga communication. Untuk human readable berarti perangkatnya itu berhubungan dengan manusia ya, sebagai user, pengguna komputer. Contohnya keyboard, mouse ya, monitor, printer, joystick ya, disk drive dan sebagainya. Kemudian yang machine readable itu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya yang memakai modul sensor atau train user ya. Jadi untuk memonitoring atau mengcontrolling suatu peralatan atau sistem. Kemudian ketiga communication, itu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Misalnya kita pakai modem atau NIC ya, atau wireless adapter. Pengklasifikasian ini juga bisa dibagi berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat input, output, atau kombinasi output dan input. Nah, contoh perangkat output itu monitor, proyektor, printer itu ya, itu perangkat output. Kemudian untuk perangkat inputnya kita pakai ada keyboard, mouse, joystick ya. Sekarang udah ada scanner ya, ada QR code, ada barcode dan sebagainya. Nah, mari kita bahas dengan mengenai modul I/O-nya. Ya, jadi modul I/O itu komponen dalam sistem komputer ya. Dia bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar ya, atau lebih ya. Dan juga bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tadi ya, peripheral tadi, dengan memori utama ataupun dengan register-register yang ada di CPU. Ya, jadi dia komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas controlling perangkat luar tadi ya, satu atau lebih perangkat luar, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tadi dengan memori utama atau CPU. Atau bisa juga didefinisikan modul I/O itu merupakan peralatan antarmuka atau interface ya bagi sistem bus atau switch sentral dalam mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Jadi dia merupakan interface-nya antara sistem bus dengan perangkat peripheral tadi. Ya, tidak hanya sekedar modul penghubung ya, modul I/O ini, tapi juga sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi ya, antara peripheral tadi ya, perangkat tadi, dengan bus yang ada di komputer. Ya, ada beberapa alasan kenapa kok perangkat-perangkat tadi atau piranti-piranti tadi tidak langsung aja dihubungkan dengan bus ya. Kenapa harus melalui modul I/O? Ya, alasan pertamanya adalah bervariasinya metode operasi piranti peripheral tadi ya, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut ya. Jadi metode operasinya bisa bermacam-macam. Demikian juga dengan kecepatan transfer dari data, kecepatan transfer data ya dari piranti peripheral tadi ya, dan umumnya lebih banyak itu adalah lebih lambat daripada laju transfer di CPU ataupun memori ya kan. Umumnya sih masih kecepatan CPU lebih cepat daripada kecepatan yang lainnya. Kemudian juga yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti peripheral tadi seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk selaraskannya. Nah, ini gambar modul I/O-nya ya. Kenapa kita mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah untuk mengetahui fungsi dan struktur dari modul I/O. Jadi di sini ada
tiga ya, ada jalur address, jalur I/O modul menghubungkan antara peripheral dengan sistem bus yang terdiri dari jalur alamat, jalur data, dan jalur kontrol. Ya, dalam mewujudkan pengontrolan tadi ya, suatu perangkat diperlukan antarmuka internal dengan komputer. Ya. Dalam komputer ini dalam arti dengan CPU dan memori utama, juga diperlukan antarmuka untuk berhubungan dengan perangkat eksternal itu sendiri yang dalam menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan tadi. Ya, jadi modul I/O ini punya tugas, dia perlu antarmuka untuk berhubungan dengan CPU atau memori, dalam hal ini internalnya. Dia juga butuh antarmuka untuk berhubungan dengan perangkat eksternal tadi atau peripheral tadi. Nah, fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, jadi fungsi dari modul I/O tadi bisa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah kontrol dan perwaktuan atau control and timing. Ya. Kemudian yang kedua adalah processor communication, komunikasi CPU. Kemudian device communication, komunikasi dengan perangkat eksternal. Kemudian data buffering, ya, buffering data. Dan juga kemudian error detection atau deteksi kesalahan. Kita lihat satu-satu untuk fungsi kontrol dan perwaktuan atau control and timing. Ya, ini merupakan hal yang penting ya untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu CPU itu berkomunikasi dengan satu atau lebih dari perangkat dengan pola yang tidak menentu ya, yang tidak sama, dan kecepatan transfer komunikasi data juga yang beraneka ragam ya. Baik dari perangkat internal itu sendiri seperti register-registernya, memori utama, memori sekunder, dan juga perangkat peripheral. Nah, proses tersebut bisa berjalan lancar apabila ada fungsi kontrol dan perwaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Nah, contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul I/O ya, dapat dilihat dari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, permintaan dulu ya, dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Ya, jadi ada request dulu dari pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O, kemudian modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU tadi. Ya. Kemudian ketiga, apabila perangkat eksternalnya tadi atau device-nya atau peripheral tadi telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Ya, kemudian modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral tadi. Selanjutnya, data akan dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi tadi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data tadi dari perangkat eksternal atau peripheral tadi dapat diterima CPU dengan baik. Berikutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi CPU. Ya, adapun fungsi komunikasi antara CPU dengan modul I/O meliputi proses-proses berikutnya. Jadi ada beberapa proses yang terjadi ketika CPU berkomunikasi dengan modul I/O. Yang pertama, command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah dari CPU ya, yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sektor, misalnya scan record ID, format disk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu data, ya, pertukaran data antara CPU dengan modul I/O melalui bus data. Ya, jadi data itu sendiri. Kemudian yang ketiga, status reportingnya, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheralnya, umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Ya. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan error apabila terjadi error. Kemudian yang keempat, address recognition, menerangkan bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Ya, begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Ya. Jadi address tadi ya harus unik sehingga bisa dikenali oleh modul I/O. Nah, pada sisi modul I/O ke perangkat peripheral juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status ya. Seperti yang terlihat di gambar di bawah ini. Nah, jadi ada terjadi komunikasi kontrol, ya, komunikasi status sama komunikasi data. Ini adalah gambar diagram blok dari peralatan eksternal atau peripheral. Kemudian yang berikutnya, fungsi buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju
transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengenalan pada CPU, ya kan? Jadi ini hubungan dengan perbedaan kecepatan ya. Karena kita tahu kecepatan CPU itu lebih cepat ya dari perangkat apapun ya, dari memori ataupun dari perangkat peripheral atau eksternal tadi. Maka perlu ada penyesuaian. Ya, umumnya disediakan buffer untuk melakukan penyesuaian di dalam buffer tadi. Ya. Jadi itulah pentingnya buffering untuk menyelaraskan tadi kecepatan terhadap laju transfer data. Kemudian berikutnya fungsi deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah ya, sehingga proses tersebut tidak dapat dijalankan, maka modul I/O harus melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya pada printer ya, misalnya kertas habis atau tinta habis ya, atau kertas tergulung dan lain-lain. Nah, dan yang paling umum digunakan untuk deteksi kesalahan itu adalah penggunaan bit paritas ya. Sama seperti yang dilakukan kemarin di memori ya, teknik untuk error detection. Kemudian kita lihat struktur modul I/O ya. Terdapat berbagai macam modul I/O ya seiring perkembangan komputer, tetapi yang sering dipakai sebagai contoh gitu ya, atau yang dijadikan sebagai model untuk modul I/O itu adalah modul dari Intel 8255A ya, yang sering disebut PPI juga, Programmable Peripheral Interface ya. Bagaimana kompleksitas suatu modul I/O biasanya secara struktur mirip ya. Jadi Intel 8255 ini sering dijadikan sebagai model. Ya, di sini antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus ya, terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Ya, bagian yang terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral ya. Terdapat fungsi pengaturan dan switching juga pada blok ini. Jadi dia bagian logika I/O ini ya, dia yang berhubungan dengan interface dari peripheral tadi ya. Kemudian kita lanjutkan teknik yang digunakan dalam operasi I/O, input output ya. Jadi ada 3 buah teknik dalam operasi input output. Yang pertama program I/O ya, atau I/O yang terprogram. Kemudian ada yang interrupt driven I/O, dan yang ketiga adalah DMA, Direct Memory Access. Ketiga-tiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya sesuai dengan tujuannya, kegunaannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari sini, I/O to memory transfer. Jadi I/O to memory transfer melalui prosesor ya. Jadi untuk yang pertama, program I/O dengan interrupt driven I/O itu masih menggunakan bantuan prosesor. Bedanya yang program I/O tidak ada interupsi, yang interrupt driven menggunakan interupsi. Kemudian yang kedua, DMA ini adalah direct I/O to memory. Jadi dia I/O langsung ke memori, tidak melalui prosesor. Nah, kita lihat satu-satu aja. Untuk yang program I/O atau I/O yang terprogram ya, data sering dipertukarkan antara CPU dan modul I/O ya. Jadi CPU masih perannya sangat besar di sini. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, baca tulis, dan monitoring perangkat ya. Jadi itu masih dilakukan oleh CPU ya. Kelemahan teknik ini adalah CPU masih menggunakan waktu tunggu gitu ya. Jadi CPU itu masih harus menunggu sampai operasi I/O itu selesai dilakukan oleh modul I/O. Sehingga hal ini bisa membuang waktu, apalagi CPU kan lebih cepat prosesnya. Ya, jadi CPU akan menunggu selesai dulu si modul I/O ini menyelesaikan operasinya, baru CPU bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Dalam teknik ini modul I/O tidak bisa melakukan interupsi kepada CPU ya, terhadap proses-proses yang dijalankan olehnya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi selesai atau lengkap dilaksanakan. Ya, jadi sini CPU masih berperan 100%. Nah, ada 4 jenis perintah I/O yang dapat diterima modul I/O ya, ketika dialamatkan oleh prosesor.
Jadi 4 perintah I/O ini yang bisa diterima oleh modul I/O. Pertama adalah perintah kontrol. Ya, perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral tadi ya, atau perangkat eksternal, dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi perintah diberikan oleh prosesor kepada modul I/O ya, yaitu pertama kontrol untuk mengaktifasi perangkat peripheralnya. Kemudian yang kedua adalah perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O beserta peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif apa enggak ya, atau dia siap digunakan atau tidak. Ya, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta bisa mendeteksi kesalahannya. Jadi ini tes ya, menguji berbagai kondisi status modul I/O beserta peripheralnya ya, apakah aktif atau tidak, siap digunakan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data ya, kemudian menaruh dalam buffer internal. Ya, jadi ditaruh dalam buffer internal ya. Kemudian proses selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data tadi ya di buffer tadi, terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Jadi kecepatan transfer sama sinkronisasi data sudah dilakukan, maka paket dapat dikirim melalui bus data. Nah, keempat, perintah write. Ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data. Jadi kalau tadi read tadi, perintahnya adalah modul I/O untuk mengambil paket data kemudian diletakkan dalam buffer ya. Nah, jadi write tadi memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data kemudian diberikan kepada perangkat peripheral tujuan data tersebut akan dikirim. Nah, untuk yang I/O yang terprogram ini ada 2 macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O ya. Implementasinya ya. Yang pertama adalah memory map I/O. Dalam memory map I/O ini terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Ini untuk implementasinya. Ya. Jadi ada ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Nah, CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses memori maupun perangkat I/O. Ya, jadi intinya diperlukan saluran tunggal untuk baca dan saluran tunggal untuk penulisan. Ya, jadi di sini memory map I/O ini keuntungannya efisien dalam pemrograman, ya, tetapi memakan banyak ruang memori alamat. Kan itu tadi dia memerlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Ya. Jadi sudah ruang tunggal, jadi dia terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O-nya. Nah, tetapi di ruang tunggal itu diperlukan saluran tunggal sendiri untuk pembacaan dan saluran tunggal sendiri untuk penulisan. Ya, sehingga dia memakan banyak ruang memori alamat. Untuk isolated I/O dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Jadi untuk pengalamatan memorinya sendiri, ruang pengalamatan bagi I/O-nya terpisah. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungannya instruksi I/O lebih sedikit. Nah, teknik yang kedua adalah interrupt driven I/O. Teknik ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Ya, jadi kebalikan tadi ya. Jadi sini dengan menggunakan teknik interupsi. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah pada modul I/O. Ya, bersamaan perintah I/O dijalankan oleh modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Ya. Jadi ketika CPU mengeluarkan perintah I/O kepada modul I/O dengan waktu bersamaan, CPU bisa melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Ya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan oleh si CPU tadi, ia akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Ya. Jadi dalam teknik ini kendali perintah masih dipegang CPU. Jadi CPU masih memegang kendali perintah, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Ya, langkah ini selangkah lebih maju dari teknik sebelumnya, yaitu di mana CPU di sini bisa melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada lagi waktu tunggu bagi CPU. Jadi cara kerja teknik interupsi ini di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, ya, misalnya read. Jadi modul I/O menerima perintah untuk read, kemudian modul I/O melaksanakan perintah
read tadi dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data. Ya, selanjutnya modul I/O akan melakukan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul I/O menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Ya, itu contohnya. Nah, ini proses interupsinya ya, secara sederhana. Di mana pertama perangkat I/O akan mengirim sinyal interupsi ke CPU. Jadi ketika melakukan proses interupsi, perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Kemudian CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya ya. Jadi CPU lagi menjalankan perintah yang lain. Kemudian selesaikan dulu, kemudian dia baru merespon interupsi tadi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, CPU memeriksa interupsi tadi. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledge ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Jadi prosesor akan cek dulu apa betul ini valid si interupsinya. Ketika valid, maka dia akan kirim lagi ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya, jadi untuk matikan interupsinya. Kemudian langkah keempat, CPU akan mempersiapkan proses kontrol transfer ke rute interupsi ya. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Jadi ketika ada interupsi kan, jadi operasi yang sebelum terjadi interupsi akan di-save dulu ya. Informasi yang diperlukan berupa status prosesornya, berisi register yang dipanggil PSW, program status word. Kemudian lokasi instruksi berikutnya akan dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrol sistem. Ya, kemudian CPU akan menyimpan PC atau program kontrol eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW. Selanjutnya mempersiapkan program counter untuk penanganan interupsi. Ya, selanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Apabila interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Ya, jadi intinya ketika interupsi, semua hal itu akan di-save dulu ya, disimpan dulu. Sehingga CPU akan beralih ke perintah yang lain. Ya, kemudian ketika instruksinya selesai, ya, kemudian dia memanggil lagi hasil yang di-save tadi ya, yaitu perintah takhir atau apa saja yang sudah dilakukan yang di-save tadi diambil kembali untuk kemudian dilanjutkan kembali. Di interrupt driven ini ada 4 macam teknik ya yang digunakan CPU dalam menangani interupsi. Yang pertama adalah multiple interrupt lines. Ini teknik yang paling sederhana, menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak ya antara CPU dan modul I/O. Namun tidak praktis jika menggunakan beberapa saluran bus sekalian ya, atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Nah, ini adalah teknik paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah software poll. Prosesnya apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan poll ke seluruh modul I/O untuk menentukan modul mana tadi yang melakukan interupsi. Ya, kerugiannya software poll memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul dulu untuk mengetahui tadi mana modul I/O yang melakukan interupsi. Jadi untuk mengetahui modul I/O mana yang melakukan interupsi, dia harus melakukan seluruh memeriksa seluruh modul. Ya. Nah, ini kan memerlukan waktu yang akan lama. Kemudian ada daisy chain, teknik yang lebih efisien ya, menggunakan hardware poll. Seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Nah, jadi apabila ada permintaan interupsi, CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi tadi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Ya, jadi kalau tadi ini versi software polling secara software, kalau ini adalah poll secara hardware. Ya, seluruh modul I/O tersambung secara melingkar atau chain. Kemudian ada berikutnya arbitrasi bus. Dalam metode ini, pertama modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Ya, demikian hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Jadi ketika modul I/O ini pengen interupsi,
maka dia harus memperoleh dahulu jalur bus control, ya, atau bus controlnya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan jalur kontrol atau bus control, maka otomatis modul I/O itu sudah bisa melakukan interupsi, ya. Dan CPU akan lebih mudah untuk melakukan identifikasi siapa yang melakukan modul I/O. Jadi ini lebih teknik yang lebih paling bagus. Ya, ini tadi yang saya sebutkan, Intel 8255A ya, atau PPI, Programmable Peripheral Interface. Ini modul I/O ya, yang digunakan bisa untuk I/O interprogram atau juga dengan interrupt driven I/O atau I/O yang pakai interupsi. Jadi 8255 ini adalah modul I/O chip tunggal ya, single chip. Awalnya dirancang untuk digunakan dengan prosesor Intel 80386. Sejak saat itu dikloning oleh produsen lain dan merupakan chip pengontrol paling banyak digunakan. Penggunaannya termasuk sebagai pengontrol untuk perangkat I/O sederhana ya, juga untuk mikroprosesor dan juga dalam embedded ya, termasuk sistem microcontroller ya. Jadi ini sering dipakai untuk model contoh untuk I/O yang terprogram dan juga I/O yang interupsi. Ini contoh aja gambar Intel 8255A Programmable Peripheral Interface. Yang bagian kanan ini blok diagram Intel 8255A nya ya. Di sini ada 24 saluran luar, 8 bit untuk port A, 8 bit untuk port B, 4 bit untuk port C yang untuk grup A, dan 4 bit port C untuk yang grup B. Saluran tersebut bisa diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register control untuk menentukan bermacam-macam mode operasinya. Untuk bagian kiri ini adalah merupakan interface internal mikroprosesor 8086. Jadi sini ada 8 bus data 2 arah ya. Ada bus alamat ya. Kemudian ada bus control. Bus control ini terdiri dari saluran chip, ada chip select ya. Ada chip read, write, dan reset ya. Kemudian ini contoh dari interface keyboard ya, yang arti keyboard dan displaynya dengan Intel 82C55A yang tadi ini ya. Gambaran itunya interface-nya. Kemudian yang ketiga adalah Direct Memory Access (DMA ya. Kelemahan dari I/O terprogram tadi sama I/O yang pakai interupsi tadi, proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Nah, tadi CPU masih terlibat, meskipun yang interrupt tadi CPU sudah sedikit bisa melakukan multitasking ya. Nah, karena melibatkan CPU secara langsung, otomatis kelajuan transfer I/O masih tergantung kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, teknik kemudian dikembangkan teknik yang lebih efisien, khususnya jika volume data besar ya, yaitu teknik Direct Memory Access atau DMA. Ya, jadi CPU di sini akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. Ya, CPU hanya akan terlibat pada awal proses saja untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA, dan nanti di akhir proses saja. Ya, jadi CPU di sini bisa menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi-interupsi. Nah, dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA ini akan memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Karena tadi CPU mendelegasikan semuanya ke DMA, maka DMA perlu mengambil alih kontrol bus dari CPU. Ya, untuk itu DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya. Nah, tetapi ketika CPU lagi menggunakannya, DMA istilahnya akan memaksa CPU untuk menghentikannya ya, penggunaan bus tadi. Nah, teknik ini lebih umum digunakan, sering disebut cycle stealing ya. Karena modul DMA mengambil alih siklus bus tadi. Ya, jadi penghentian sementara penggunaan bus tadi bukan bentuk interupsi ya. Jadi melainkan hanya penghentian proses saja yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Jadi di gambar samping ini terdapat 3 buah konfigurasi modul DMA ya. Jadi pertama konfigurasi modul DMA dengan single bus ya. Jadi
DMA masih menjadi satu dengan I/O dan prosesor dan memori sebagainya. Kemudian yang B ini single bus, kemudian integrated, DMA dan I/O nya sudah integrated ya. DMA dan I/O nya sudah integrated. Kemudian yang ketiga memakai I/O bus, jadi memakai bus sendiri itu ya. Ya, DMA mengambil control bus, sistem bus. Kemudian untuk koneksi dengan I/O nya DMA sudah menggunakan I/O bus sendiri. Ya, berikutnya ini adalah evolusi dari fungsi dari I/O tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari yang pertama, CPU masih secara langsung mengontrol semua perangkat peripheral tadi ya. Kemudian berkembang, yang kedua modul pengontrol ada ditambah ya, penambahan modul pengontrol atau I/O pengontrol ya. CPU masih menggunakan I/O terprogram tanpa interupsi. Kemudian berkembang lagi, konfigurasi sama seperti yang di nomor 2 ini tadi, tapi sekarang dengan menggunakan interupsi. Jadi CPU tidak perlu lagi menghabiskan waktu menunggu operasi I/O dilakukan, meningkatkan efisiensi. Kemudian berikutnya keempat, modul I/O sudah diberikan akses langsung ke memori melalui DMA ya. Sekarang dapat memindahkan blok data ke atau dari memori tanpa melibatkan CPU, kecuali di awal dan di akhir. Jadi di DMA ini CPU masih terlibat hanya di awal dan di akhir transfer. Kemudian berkembang lagi, yang kelima, modul I/O ditingkatkan menjadi prosesor dengan sendirinya, dengan set instruksi khusus yang disesuaikan untuk I/O. Jadi modul I/O itu fungsinya mirip dengan prosesor itu ya. Jadi sudah bisa mempunyai set instruksi khusus ya, yang disesuaikan untuk I/O. Kemudian berkembang lagi modul ke-6, modul I/O memiliki memori lokal sendiri, dan pada kenyataannya bisa merupakan komputer sendiri ya. Dengan arsitektur ini perangkat I/O sudah dapat dikontrol dengan keterlibatan CPU sangat minimal ya. Jadi masih bisa semua pastinya harus CPU masih terlibat ya. Cuman untuk yang 5 dan 6 ini keterlibatan CPU sudah sangat minimal. Baik, mari kita lihat beberapa antarmuka gitu ya, interface yang biasa dipakai untuk perangkat-perangkat peripheral. Pertama pastinya paling kalian sudah kenal, yaitu USB ya. Antarmuka default untuk perangkat yang berkecepatan lambat ya, untuk perangkat-perangkat yang lebih lambat ya, banyak kan memakai USB. Kemudian ditawarkan kecepatannya, I/O kecepatannya tinggi ya. Beberapa generasi USB 1, USB 2, USB 3 ya, kadang umumnya dipakai USB 3. Bus kecepatan lebih tinggi yang disebut super speed ya. Kemudian kecepatan persinyalan super speed sudah mencapai 5 GB ya. Tapi karena overhead persinyalan, kecepatan data yang digunakan dengan 4 GB saja. Dan sudah berkembang sekarang USB 3.1 yang lebih cepat, super speed plus ya, sudah bisa mencapai kecepatan sinyal 10 gigabit per second ya. Meskipun dengan secara teori yang dapat digunakan 9,7. USB ini dikendalikan oleh pengontrol host root-nya yang menempel ke perangkat untuk membuat jaringan lokal dengan topologi hierarki pohon ya, tree. Kemudian berikutnya Firewire serial bus ya, dikembangkan sebagai alternatif untuk SCSI ya, digunakan pada sistem yang lebih kecil seperti komputer pribadi, workstation, dan server ya. Jadi standar IEEE 1394 tujuannya untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk tingkat I/O yang tinggi sambil menghindari teknologi saluran I/O yang besar dan mahal ya. Menggunakan konfigurasi daisy chain ya, dengan hingga 63 perangkat yang terhubung dari satu port. 1022 bus Fire dapat dihubungkan menggunakan bridge atau jembatan ya, bisa kita lihat sendiri. Kemudian berikutnya ada SCSI, Small Computer System Interface, standar ya dulu ya, digunakan untuk menghubungkan perangkat peripheral ke komputer ukuran kecil dan menengah. Ya, popularitasnya berkurang ya sejak munculnya USB dan Firewire. Tetapi versi kecepatan tinggi tetap populer untuk dukungan memori massal pada sistem perusahaan biasanya. Ya, ini organisasi fisiknya, sharing bus ya. Kemudian berikutnya Thunderbolt ya, mungkin juga jarang terdengar ya.
dikembangkan oleh Intel dan kolaborasi dengan Apple ya, menghubungkan data video, audio dan daya ke dalam satu koneksi berkecepatan tinggi ya, memberikan throughput hingga 10 gigabit per second ya di setiap arah dan daya hingga 10 watt ke peripheral yang terhubung. Kemudian ada InfiniBand ya, ini juga kurang terdengar ya. Ini dipakai oleh mainframe IBM, ditujukan untuk pasar server kelas atas ya. Versi pertama dirilis 2001 ya, menjelaskan arsitektur dan spesifikasi aliran data di antara prosesor dan Smart I/O, perangkat I/O cerdas ya, memungkinkan server, penyimpanan jauh dan perangkat jaringan lainnya dipasang di jaringan sentral. Arsitektur berbasis saklar dapat menghubungkan hingga 64.000 server, sistem penyimpanan dan perangkat jaringan. Kemudian ada SATA, Serial Advanced Technology Attachment, biasanya untuk disk ya, hard disk, menjalankan kecepatan data hingga 6 gigabit per second dengan maksimum per perangkat 300 megabit per second. Banyak digunakan di desktop dan aplikasi industri ya. Kemudian PCI Express, Peripheral Component Interconnect Express ya, ini juga sistem bus berkecepatan tinggi untuk menghubungkan peripheral dari berbagai jenis dan kecepatan ya. Itu tadi ya beberapa antarmuka ya yang mungkin ada yang pernah kalian dengar, ada yang belum kalian pernah dengar atau jarang kalian dengar ya. Ya, ini referensi yang dipakai. Baik, saya rasa itu materi untuk unit I/O ya, input output atau masukan keluaran. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.